Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karyana Nurul Apriani. Saya mahasiswa dari Institut Medika Dr. Gigi Suherman, Prodi D3 Kebidanan semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang penanganan pada preeklamsi berat. Disimak ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian preeklamsi berat atau disingkat dari PEB. Preeklamsi berat ialah penyakit dengan tanda-tanda hipertensi, edema atau bengkak pada tubuh ibu hamil, dan disertai proteinuria yang positif yang timbul karena kehamilan. Penyakit ini umumnya terjadi pada trimester 2 kehamilan, tetapi dapat terjadi pada sebelumnya, misalnya pada mola hidatidosa. Preeklamsi berat merupakan sindrom spesifik kehamilan berupa berkurangnya perfusi organ akibat vasospasme dan aktivitas endotel yang ditangani dengan peningkatan tekanan darah dan proteinuria. Preeklamsi berat terjadi pada usia kehamilan 20 minggu lebih. Dikatakan preeklamsi berat bila disertai tekanan darah 160/100 mm Hg/rum atau lebih, oligouria, urin kurang dari 40 cc per 24 jam, proteinuria yang positif lebih dari 3 gram per liternya, adanya gangguan cerebral, gangguan virus pada nyeri di epigastrium, dan terdapat edema pada badan bagian tangan, kaki, atau lainnya sampai bisa ke bagian muka. Kemudian terdapat edema paru dan sianosis. Menurut Profesor Dr. Rustam Muchtar MPH 1900, sebab dari preeklamsi itu pertama dari faktor genetik atau keturunan dari ibu yang memiliki riwayat preeklamsia. Kemudian yang kedua dari pola hidup atau pola makan yang tidak bisa dibatasi pada saat kehamilan. Kemudian bisa juga karena faktor obesitas atau berlebihan yang berat badan pada ibu saat hamil. Kemudian ada tanda dan gejala pada preeklamsi berat. Itu yang pertama adanya hipertensi atau tekanan darah lebih dari 140 mg per Hg/rum, 160/110 mg per Hg/rum. Terjadi peningkatan kadar enzim hati atau icterus trombosit lebih dari 100.000 per mm. Terkadang disertai oliguria kurang dari 400 ml per 24 jam. Protein urin lebih dari 2-3 gram per liternya. Ibu hamil sering mengeluh nyeri pada epigastrium, skotoma, dan gangguan virus lainnya, nyeri frontal yang berat. Dan ibu hamil mengalami edema atau bengkak pada kaki, tangan, sampai ke wajah. Jika tidak segera ditangani atau penanganannya terlambat, ibu bisa mengalami gagal jantung, gangguan fungsi hati, pembekuan darah, ataupun sindrom HELLP, bahkan dapat menyebabkan kematian pada ibu, kematian pada janin. Dan pada preeklamsi berat itu yang pertama sering-seringnya ibu mengecek kondisi kehamilannya atau melakukan ANC sekurang-kurangnya 4 kali dalam usia kehamilan. Kemudian mengatur pola makan dengan mengurangi sedikit garam. Kemudian menjaga berat badan ibu agar tetap ideal pada saat usia kehamilannya agar tidak terjadi obesitas. Istirahat yang cukup dan tidak banyak jalan-jalan atau melakukan aktivitas yang berat karena dapat menyebabkan pembengkakan atau ödem pada kaki. Risiko yang terjadi pada preeklamsi berat. Yang pertama, usia ibu. Kemudian riwayat pernah terjadi atau tidaknya preeklamsi sebelumnya pada masa kehamilan. Kemudian primigravida atau kehamilan lebih dari 2-3 kali. Kemudian kehamilan ganda atau hamil kembar, kegemukan atau obesitas, riwayat hipertensi, dan riwayat penyakit tertentu atau penyakit bawaan dari ibu. Yang terjadi pada saat preeklamsi berat pertama ada Antonio-Terry, sindrom HELLP, ablasi retina, gagal jantung, shock, sampai kematian pada ibu. Kemudian komplikasi yang terjadi pada janin, pertumbuhan janin terhambat, janin stres, atau kematian pada janin juga bisa terjadi, prematuritas atau kelahiran prematur, solusio plasenta. Berat atau eklamsia. Pengelolaan kejang pertama, berikan antikonvulsan, perlengkapan pengelolaan kejang pada ibu yang terjadi preeklamsi, lindungi dari trauma, aspirasi mulut dan tenggorokan, baringkan pada sisi kiri, Trendelenburg, berikan oksigen 4-6 liter per jam. Jika diastolik lebih dari 110 mg per Hg/rum, berikan antihipertensi sampai diastolik antara 90-100. Pasang infus ringer laktat, ukur keseimbangan cairan, kateterisasi urin. Jika jumlah urin kurang dari 300 ml per jam, pantau edema paru, pengawasan
observasi tanda-tanda vital, refleks patella, DJJ tiap 1 jam, lakukan uji pembuktian terapi pada preeklamsi berat dan eklamsia. Jika terjadi kejang, berikan antikonvulsan, antihipertensi, pasang infus, keseimbangan cairan yang dicek, lakukan pengawasan, observasi tanda-tanda vital, periksa refleks patella, DJJ, edema paru, uji pembekuan darah. Kemudian jika terjadi gawat janin, persalinan 12 jam eklamsia per 24 jam per eklamsia, lakukan partus provaginam jika memungkinkan dan bedah sesar jika tidak memungkinkan. Jika mengalami oligo syndrome HELLP atau koma, segera rujuk. Dan jika pasien yang mengalami preeklamsi berat dan kesadarannya kurang, segera rujuk. Jangan ambil keputusan yang membuat diri kita menjadi sulit sendirinya. Syarat memberikan MgSO4. MgSO4 itu alternatif pertama diberikan saat terjadinya eklamsi atau kejang. MgSO4 itu diberikan 4 gram secara intravena sebagai larutan 40% selama 5 menit. Segera dilanjutkan dengan 15 ml MgSO4 40% 6 gram dalam ringer asetat atau ringer laktat selama 6 jam. Jika kejang berulang, setelah 15 menit berikan MgSO4 40% 2 gram secara intravena selama 5 menit. Dosis pemeliharaannya MgSO4 1-2 gram per jam melalui infus ringer asetat atau ringer laktat yang diberikan sampai 24 jam pasca postpartum. Syarat pemberian MgSO4 itu, sebelum pemberian MgSO4 dicek frekuensi pernapasannya minimal 16 kali per menit, refleks patellanya positif, urin minimal 30 ml per jam dalam 4 jam terakhir, frekuensi pernapasan 16 kali per menit. Nah, kan pemberian MgSO4 jika refleks patella negatif, brakipnea kurang dari pernapasannya 16 kali per menit, urin kurang dari 30 ml per jam. Pada hari kedua jika terjadi henti napas, bantu pernapasan dengan ventilator. Berikan kalsium glukona 1 gram 20 ml dalam larutan 10%, IV perlahan sampai pernapasan mulai lagi. Siapkan antidotum. Dan video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau pengucapan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.